Saudara yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Saat ini kita memasuki di bulan yang baru, yaitu bulan November. Saat ini Minggu tanggal 1 November tahun 2020, bersama-sama dengan keluarga kita masing-masing, kita akan menghayati hidup dan iman kita di dalam ibadah Minggu. Ibadah Minggu saat ini kita alaskan dengan pengakuan bahwa sumber pertolongan kita hanyalah dari Allah Pencipta, Putra Penyelamat dunia dan Roh Kudus, pemelihara ciptaan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus turunlah kiranya pada saudara sekalian. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, mari bersama-sama kita bersuka cita. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 396. Kita pujikan bait pertama dan yang kedua, Yesus segala-galanya. Yesus segala-galanya, mentari hidupku. Sehari-hari dialah penopang yang teguh. Bila ku susah berkesan, aku pergi kepadanya. Sandaranku, penghiburku, sobatku. Yesus segala-galanya, kawanku abadi. Setiap datang padanya, berkat-Nya diberi. Surya dan hujan berselang, hasil tanaman dan kembang, semuanya karunia sobatku. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, mari bersama-sama kita akan memperhatikan sabda Tuhan. Injil Markus pasal 12 ayat 29 sampai 31. Demikianlah sabda Tuhan. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia, seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, memperhatikan hukum kasih yang diberikan kepada kita semua. Mari kita merefleksikan di dalam kehidupan kita masing-masing. Sudahkah kita mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama sebagai wujud kita mencintai kehidupan yang Tuhan berikan. Dengan segala kerendahan hati, mari kita mengakui segala dosa-dosa kita ketika kita belum sepenuhnya dan belum mampu mengasihi Tuhan dan juga sesama kita. Mari kita menyesali segala dosa dan kesalahan kita
dengan pujian penyesalan. Kidung Jemaat 467, bait pertama dan yang kedua, Tuhanku bila hati kawanku. Tuhanku bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi menunggu, jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesal, pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, kepada setiap kita yang dengan kesungguhan hati menyesali segala dosa-dosanya di hadapan Tuhan dan mau bertobat, maka Tuhan yang penuh dengan rahmat dan pengampunan berkenan mengampuni segala dosa-dosa kita. Kita terima berita anugerah Tuhan, Filipi pasal 2 ayat 8 sampai 11. Demikianlah anugerah Tuhan untuk kita. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikianlah anugerah Tuhan untuk kita, dan kita tanggapi dengan rasa syukur dengan pujian Kidung Jemaat 178, bait pertama dan yang kedua, karena kasih-Nya kepadaku. Yesus datang ke
Saudara yang terkasih di dalam Kristus, saat ini kita akan bersama-sama menerima sabda Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur ya Allah atas setiap anugerah, kehidupan, kesehatan, dan bahkan kebersamaan di dalam kehidupan keluarga dan juga kebersamaan di dalam kehidupan berjemaat yang Tuhan hadirkan untuk kami terus mensyukuri dan merayakan iman kami di dalam setiap ibadah. Saat ini ya Tuhan, anugerah-Mu melalui sapaan firman-Mu akan kami terima. Oleh sebab itu ya Allah, bersabdalah, karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam Kristus Sang Sumber Sabda yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, minggu hari ini kita akan bersama-sama menerima sabda Tuhan yang terambil di dalam Injil Matius pasal 23 ayat 1 sampai ayat 12. Matius pasal 23 ayat 1 sampai 12, demikianlah sabda Tuhan. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya. Katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jumbai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat, dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan, yang berbahagia kita semua, yang menerima sabda Tuhan, merenungkan serta melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, Pasamuan GKJ Argomulyo, selamat pagi, Shalom. Saat ini kita akan bersama-sama menghayati kehidupan dan iman kita ketika kita diizinkan untuk memasuki kehidupan yang baru di bulan yang baru, bulan November tahun 2020. Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, ada sebuah cerita Alkisah, ada seekor kura-kura yang bersahabat dengan baik, dengan erat, dengan akrab, dengan 2 ekor burung elang. Suatu ketika air di dalam kolam yang biasa mereka gunakan untuk bermain, ternyata airnya itu sudah habis dan menjadi kering. Akhirnya kedua burung tersebut berencana untuk mencari kolam yang ada airnya agar mereka bisa bermain seperti sedia kala. Tetapi mereka tidak tega meninggalkan si kura-kura, karena burung elang bisa begitu langsung terbang. Terus bagaimana dengan kura-kura?
tidak bisa terbang, jalannya saja hanya pelan-pelan. Oleh sebab itu ketika mereka sedang memikirkan apa yang sedang akan mereka lakukan, si kura-kura ini memberikan usul agar si kura-kura ini dibawa terbang oleh kedua burung itu. Caranya bagaimana? Bingung si burung elang ini. Kedua burung elang ini bingung piye carane agar bisa membawa si kura-kura ini ikut terbang untuk mencari tempat yang ada airnya agar mereka bisa bermain. Nah, akhirnya si kura-kura ini memiliki cara, memberikan idenya, memberikan apa yang pada waktu itu terbaik agar ketiganya itu bisa berpindah tempat, mendapatkan tempat yang baru, ada airnya dan bisa digunakan untuk bermain. Caranya adalah kedua burung tersebut menggigit sebuah ranting yang dibawa terbang. Sementara si kura-kura menggigit bagian tengah dari ranting tersebut. Jadi meski kura-kura tidak bisa terbang, tetapi akhirnya kedua burung elang tadi dan seekor kura-kura, mereka tiga sahabat tersebut akhirnya bisa terbang, berpindah tempat, mencari tempat yang lebih baik, yang memiliki air atau ada airnya, agar mereka bisa bermain kembali. Nah, ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, di tengah perjalanan ketika mereka sedang terbang, ternyata ada beberapa orang yang menyaksikan, wih, ternyata ada kura-kura yang bisa terbang, ada dua ekor burung elang yang juga bisa terbang. Tetapi orang-orang yang melihat tadi justru bangga, justru memuji bahwa elang tadi mampu menerbangkan seekor kura-kura. Dan ketika kura-kura tadi mendengar dan melihat, si kura-kura tersebut menjadi tersinggung. Karena ide yang dimiliki kura-kura yang seharusnya si kura-kura ini disanjung, dipuji, ternyata justru orang-orang tadi memuji dan menyanjung dua burung elang tadi. Dan akhirnya si kura-kura tadi mengumpat, gerundel, menggerutu, ingin memaki-maki orang yang ada di bawah tadi yang sedang memuji dan menyanjung dua burung elang tadi. Dan akhirnya saking gregetane, dia tersinggung, ingin misuh, ingin marah. Ketika dia membuka mulutnya agar dia bisa berbicara, bisa marah, bisa meluapkan kekesalannya. Ketika dia sedang membuka mulutnya, akhirnya apa? Si kura-kura tadi lepas dari gigitan ranting tadi dan jatuh dan mengalami luka yang sangat berat atau yang sangat parah. Nah, ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, cerita tadi menghantarkan di dalam kehidupan kita untuk masuk di dalam bacaan kita Matius pasal 23 ayat 1 sampai 12. Kita diberikan tema merendahkan diri, Tuhan memberkati. Tuhan Yesus sedang membandingkan sikap orang Farisi dan pemimpin agama dengan kenyataan bahwa rusaknya orang-orang ini. Kenapa orang-orang ini bisa disebut rusak? Karena sebenarnya Tuhan sangat menghormati kedudukan orang-orang tadi, yaitu orang Farisi dan juga pemimpin agama. Bahkan Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk mentaati apa yang mereka ajarkan, agar para murid juga melakukan dengan apa yang diajarkan oleh orang-orang Farisi dan juga pemimpin agama tadi. Tetapi yang menjadi persoalan adalah sikap orang-orang Farisi dan pemimpin-pemimpin agama tersebut. Bagaimana apa yang diucapkan itu tidak dilakukan sesuai dengan apa yang diucapkan. Hanya bisa ngomong, tetapi tidak bisa melakukan apa yang sedang mereka ajarkan, yang sedang mereka ucapkan, yang sedang mereka gembor-gemborkan ketika mereka mengajar. Nah, saudara yang terkasih di dalam Kristus, pemimpin atau seseorang
Yang dikehendaki Tuhan Yesus adalah manusia yang tidak saja mengajarkan saja, tetapi juga melakukan apa yang sudah ia ajarkan kepada orang lain. Orang yang sejati atau pemimpin yang sesungguhnya selalu melakukan aturan yang berlaku, tidak hanya mengajarkan dan menyuruh orang lain melaksanakan aturan yang berlaku, tetapi seorang pemimpin harus juga bisa mengajarkan apa yang ia lakukan, yang harus dilakukan sesuai dengan apa yang diucapkan. Oleh sebab itu Tuhan Yesus menghardik, Tuhan Yesus menyinggung, Tuhan Yesus mengingatkan agar orang-orang Farisi dan juga pemimpin-pemimpin agama tadi tidak hanya mengabaikan, jangan sampai mengabaikan apa yang diajarkan. Mereka melakukan semua aturan agama itu untuk Tuhan. Apa yang mereka lakukan, apa yang mereka ajarkan, seharusnya itu untuk Tuhan. Tetapi hanya yang dilakukan justru ingin menyanjung dirinya sendiri, ingin memperlihatkan dirinya sendiri kepada orang lain. Yang harus mereka lakukan, seharusnya itu dilakukan untuk Tuhan. Tetapi pada kenyataan, yang mereka lakukan justru ingin memperlihatkan, ingin menunjukkan dirinya sendiri dengan kemampuan yang mereka miliki. Nah, saudara yang terkasih di dalam Kristus, cara hidup yang demikian tentu dapat merusak sendi-sendi agama, dapat merusak tatanan kehidupan beragama, bahwa segala sesuatu yang mereka lakukan hanya untuk meninggikan diri sendiri, hanya untuk kesenangan diri sendiri, agar mereka terlihat sebagai orang yang terhormat, agar mereka bisa dihormati. Dengan cara apa? Mereka mengajarkan sesuatu yang luar biasa, agar orang lain itu gumun, agar orang lain itu melihat bahwa segala sesuatu yang diucapkan benar-benar luar biasa, tetapi justru mereka tidak mampu melakukan. Mereka tidak bisa menunjukkan dengan perbuatan mereka sendiri. Nah, saudara yang terkasih di dalam Kristus, seorang pemimpin atau manusia tidak boleh memaksa orang lain untuk menyebut dirinya seorang guru. Di dalam bacaan kita hanya ada satu guru, yaitu Mesias, yaitu Tuhan sendiri. Bahkan tidak boleh seseorang itu mencari kehormatan. Yang harus dihormati, yang patut mendapatkan kehormatan itu adalah Tuhan sendiri. Maka dari bacaan ini mengingatkan di dalam kehidupan kita, bahwa menjadi pemimpin yang sejati, menjadi manusia yang sejati, harus belajar menjadi murid yang mau melakukan ajaran gurunya dengan rendah hati dan hanya menyembah kepada Allah sebagai guru yang sejati. Hanya kepada Tuhan Yesus sendiri kita patut menyembah, patut berkata guru, patut meninggikan Tuhan Yesus melalui setiap ucapan dan bahkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, di dalam kehidupan kita, kadang-kadang kita ini seperti cerita kura-kura yang saya sampaikan di depan. Mungkin apa yang kita lakukan, mungkin apa yang kita ucapkan, mungkin apa yang sudah menjadi sesuatu prestasi, kemajuan, dan bahkan kesuksesan yang dilakukan, itu terkadang tidak dianggap, terkadang tidak diakui, terkadang membuat kita sakit hati, dan akhirnya kita menjadi jatuh sendiri. Seharusnya apa yang kita lakukan, mungkin itu ide, mungkin itu gagasan, mungkin hal-hal lain yang menjadi rencana untuk kemajuan bersama.
baik di dalam lingkup keluarga, di dalam lingkup bergereja, di dalam lingkup pekerjaan-pekerjaan kita, organisasi-organisasi kita, dimanapun kita berada, apapun yang sudah menjadi kesuksesan bersama, mungkin orang lain akan melihat dengan sendiri tanpa kita menunjukkannya. Tetapi terkadang kita ini seperti kura-kura ingin diakui. Terkadang kita seperti kura-kura yang ingin diperlihatkan dengan baik. Ingin dianggap menjadi manusia yang nomor satu. Ingin selalu dianggap dihormati. Tetapi justru apa yang menjadi gagasan, apa yang menjadi rencana, apa yang sudah kita lakukan itu ketika itu berhasil, ketika itu baik bagi semua orang, maka tidak perlu kita mengatakannya. Keberhasilan itu akan ditunjukkan, akan menunjukkan siapa yang sebenarnya ada di balik semuanya itu. Oleh sebab itu, ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, kita diingatkan kembali bahwa di dalam setiap kehidupan kita ini diberikan talenta, kita diberikan pemikiran, pemahaman, dan juga tugas-tugas khusus yang harus diselesaikan. Sama seperti orang Farisi dan juga pemimpin agama. Setiap orang diberikan kesempatan untuk mengajar. Setiap orang diberikan kesempatan untuk berkata-kata. Tetapi apa yang diajarkan, apa yang dikatakan, dan bahkan juga apa yang dipikirkan dan juga ide gagasan, itu juga seharusnya dilakukan secara nyata di dalam kehidupan. Jika itu berhasil, dan mungkin suatu saat tidak ada orang yang mau mengakui, suatu saat tidak ada orang yang menghargai, atau melihat siapa yang sesungguhnya sudah melakukan itu, jangan pernah sakit hati. Jangan pernah kita ini merasa benci dendam. Dan bahkan di dalam cerita kura-kura di depan, dia memiliki dendam ingin menggigit, ingin menghardik, ingin menghujat. Justru itu menjadi bumerang. Dia melepaskan cengkraman mulutnya, gigitannya tadi. Dan akhirnya dia jatuh dan mengalami luka yang cukup berat. Nah, ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, bacaan kita mengingatkan kepada setiap kita, kepada bapak ibu semua dan juga saya, bahwa setiap manusia diberikan tugas. Setiap manusia diberikan tanggung jawab. Setiap manusia kita semua diberikan kelebihan, diberikan kuasa untuk melakukan sesuatu. Jangan sampai apa yang kita lakukan, jangan sampai apa yang sudah kita wujud nyatakan di dalam kehidupan bersama justru membuat kita sombong, justru membuat kita tinggi hati, justru membuat kita ini menjadi egois. Kalau kita sudah tinggi hati, sombong, egois, suatu saat ketika ada orang yang tidak menganggap ataupun mengakui, maka itu akan menjadi bumerang di dalam kehidupan kita. Akan menjadi bumerang untuk kita ini bisa jatuh. Dan bahkan mempermalukan diri kita sendiri. Oleh sebab itu Tuhan mengajarkan agar kita mau merendahkan diri. Agar kita mau melihat bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu semuanya karena kekuatan dan juga pertolongan Tuhan. Sama seperti apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan. Di dalam berita anugerah, Tuhan mau merendahkan diri agar manusia itu mendapatkan keselamatan. Begitupun juga di dalam kehidupan kita. Segala sesuatu yang kita lakukan, kita diingatkan untuk merendahkan diri. Merendahkan diri itu berbeda dengan rendah diri. Oleh sebab itu ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, kepada setiap umat, setiap kita, setiap keluarga, setiap jemaat diingatkan untuk bersama-sama
merefleksikan kehidupan kita, merenungkan kembali apa yang sudah menjadi tanggung jawab dan juga pelayanan kita masing-masing. Kesombongan, tinggi hati, keegoisan, itu bisa dialami oleh siapa saja. Entah itu pemimpin, entah itu bawahan, entah itu orang kaya, entah itu orang yang belum memiliki apa-apa. Kalau kita tidak hati-hati maka kita akan jatuh seperti orang-orang Farisi dan juga pemimpin agama tadi. Ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, bersikap merendahkan diri itu berarti bahwa tidak merendahkan orang lain. Meski kita punya sesuatu yang lebih daripada orang lain. Jangan sampai kita merendahkan orang lain. Kalau orang Farisi, pemimpin agama dalam bacaan kita, mereka merasa luar biasa. Akhirnya di luar dari suku, di luar dari golongan, di luar dari agama ataupun negara, mereka tidak mendapatkan anugerah keselamatan. Tetapi kita diajarkan, diingatkan oleh Tuhan Yesus agar bersikap merendahkan diri seperti Tuhan Yesus, yaitu tidak merendahkan orang lain meskipun kita punya sesuatu yang lebih dibandingkan orang lain. Bersikap merendahkan diri juga memiliki arti membuka dan mau menerima kekurangan diri sendiri, karena setiap orang tentunya memiliki kekurangan. Bersikap merendahkan diri juga berarti mau belajar dari orang lain. Kalau kita tidak mau belajar dengan orang lain, itu tandanya kita ini sombong atau congkak. Ada lagi tidak memandang orang lain dari sisi kekurangannya saja. Ojo mung digoleki salah tok. Tetapi kalau kita mau belajar merendahkan diri, walaupun kita benar, maka jangan sampai kita melihat, mencari sisi kekurangan atau kesalahan orang lain. Belajar merendahkan diri berarti bergantung sepenuhnya kepada kuasa dan juga pertolongan dari Tuhan. Itu adalah bersikap merendahkan diri. Nah, saudara yang terkasih di dalam Kristus, bagaimana dengan rendah hati? Rendah hati berarti sadar bahwa di dalam dirinya, semua yang ada pada di dalam dirinya itu adalah dari Tuhan, bukan karena kehebatan kita. Dan yang terakhir, belajar rendah hati, itu berarti bahwa kita, apa yang ada di dalam kehidupan kita itu adalah titipan. Semuanya itu titipan, baik itu anak, jabatan, kekayaan, kedudukan, kecantikan, ketampanan, dan bahkan hal-hal yang lain. Semuanya itu adalah titipan. Jangan sampai kita menyombongkannya itu. Nah, oleh sebab itu Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, di dalam Mazmur pasal 107 ayat 33 sampai ayat 34. Di situ disebutkan, dibuatnya sungai-sungai menjadi padang gurun dan pancaran-pancaran air menjadi tanah gersang. Tanah yang subur menjadi padang asin, sebab kejahatan orang-orang yang diam di dalamnya. Orang yang sombong, orang yang tidak mau merendahkan diri, sama seperti apa yang dikatakan pemazmur, akan dibuat celaka, akan dibuat di dalam kehidupannya menjadi susah. Karena perbuatannya sendiri, karena tingkah lakunya sendiri. Tetapi Tuhan juga mengingatkan di dalam kehidupan kita, melalui Mazmur 107 ayat 35 sampai ayat 37, bahwa kalau kita mau merendahkan diri, belajar untuk merendahkan diri, dan juga rendah hati. Sabdanya yang berbunyi demikian, dibuatnya padang gurun menjadi kolam air, dan tanah kering menjadi pancaran-pancaran air. Ditempatkannya di sana orang-orang lapar, dan mereka mendirikan kota tempat kediaman. Mereka menabur di ladang-ladang dan membuat kebun-kebun anggur yang mengeluarkan buah-buahan sebagai hasil. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, inilah yang akan Tuhan lakukan kalau kita mau belajar rendah diri
dan juga rendah hati. Orang sombong tidak akan disukai orang, sama seperti orang Farisi dan pemimpin-pemimpin agama tadi. Tetapi orang sombong pasti akan terjatuh juga. Oleh sebab itu Allah membenci orang-orang yang sombong. Dan oleh karena itu kita diingatkan, rendahkanlah dirimu di dalam kuasa Tuhan, maka Tuhan meninggikanmu pada waktunya. Ia akan memberkati di dalam kehidupan kita. Barang siapa merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Tetapi barang siapa meninggikan diri, dia akan direndahkan. Selamat untuk terus menghayati kehidupan yang Tuhan berikan. Selamat untuk terus belajar, untuk kita bisa merendahkan diri, agar di dalam kehidupan kita Tuhan mampu mengangkat kita dan meninggikan kita. Roh Kudus menolong dan memberkati. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa kita bersyafaat. Kami bersyukur ya Allah untuk setiap kehidupan yang Engkau berikan kepada kami. Kehidupan yang Engkau berikan mengajarkan untuk kami terus belajar, merendahkan diri. Di dalam rendah diri kami, mengakui kekuatan dan pertolongan-Mu, untuk kami boleh bisa menjadi saksi-Mu, untuk melakukan setiap apa yang menjadi tugas, tanggung jawab dan juga panggilan pelayanan kami. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk gereja-Mu GKJ Argomulyo, di dalam tugas dan panggilan sebagai gereja Tuhan. Biarlah Engkau memberkati gereja-Mu ini. Engkau memberkati Bapak Ibu Majelis dan juga seluruh jemaat pasamuan GKJ Argomulyo di dalam pelayanan mereka masing-masing. Melalui setiap talenta yang sudah Tuhan berikan. Biarlah apa yang dilakukan, semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami, orang tua kami yang saat ini sudah adiusu. Tuhan memberkati orang tua kami satu persatu di usia sepuh mereka. Biarlah di dalam kehidupannya senantiasa selalu bersyukur, terus mengandalkan Tuhan, terus memohon pertolongan Tuhan untuk kehidupan mereka. Dan kami percaya, melalui orang tua kami ini Tuhan terus memberikan kami teladan untuk mensyukuri dan terus belajar kehidupan yang Tuhan berikan. Engkau memberikan orang tua kami kekuatan, kesehatan, dan juga pengharapan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan akan memberkati orang tua kami. Anak-anak kami di dalam kehidupan mereka yang saat ini sedang belajar. Tuhan memberkati proses belajar mereka. Kiranya hikmat, ketekunan, dan juga semangat untuk mereka terus belajar boleh menjadikan anak-anak kami ini meraih masa depan yang sudah Engkau sediakan. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk orang tua mereka. Ketika harus terus mengasihi anak-anaknya, ketika harus mencukupi setiap kebutuhan sekolah anak-anaknya. Kami yakin dan terus percaya, melalui setiap pekerjaan yang Tuhan berikan, Tuhan akan mencukupkan dan mencurahkan berkat melalui setiap apa yang kami lakukan. Terima kasih ya Allah, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini mungkin terbaring sakit ataupun di dalam proses pemulihan kesehatan mereka. Mari Tuhan Engkau menolong saudara-saudara kami ini. Terlebih ketika ada saudara-saudara kami yang masih terpapar COVID, yang saat ini harus melakukan isolasi diri di rumah mereka masing-masing. Kami memohon berkat kiranya Tuhan menolong saudara-saudara kami ini. Tuhan memulihkan kembali kekuatan dan kesehatan, dan bahkan Tuhan akan menyembuhkan setiap virus corona yang saat ini mereka derita. Dan kami percaya Tuhan akan memberikan pengharapan. Tuhan senantiasa akan memberikan penghiburan dan pertolongan bagi saudara-saudara kami ini. Terima kasih ya Allah, ajarkan kami juga untuk terus berdoa bagi mereka, untuk terus menolong dan mendukung setiap apa yang mereka perlukan ketika mereka harus menjalani isolasi mandiri. Terima kasih Allah untuk kebersamaan. Terima kasih untuk segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kami.
untuk kami boleh berbagi satu dengan yang lainnya. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Tuhan memberkati bangsa kami ini ketika terus bergumul untuk memutus penyebaran COVID-19. Melalui tim gugus tugas COVID, tim medis, rumah sakit, kami percaya Tuhan memakai semuanya itu sebagai sarana berkat untuk memulihkan bangsa kami, untuk keluar dari pandemi COVID-19 ini. Terima kasih ya Allah, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini bergumul secara pribadi. Baik yang saat ini mencari pekerjaan, yang saat ini mencari pasangan hidup, yang saat ini terus menantikan momongan, dan juga yang saat ini mungkin sedang menyelesaikan tugas-tugas akhir mereka, tugas-tugas di dalam pendidikan mereka. Kiranya Tuhan menolong dan memberikan hikmat, kekuatan dan pengharapan bagi saudara-saudara kami ini. Ajarkan mereka untuk bersabar, untuk terus menantikan pertolongan dan juga kekuatan dari Tuhan. Terima kasih ya Allah, Engkau mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dan ajarkan kami untuk saling mengampuni dan mengasihi satu dengan yang lain. Di dalam Kristus Sang Sumber kehidupan, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, saat ini kita diingatkan untuk bersama-sama bersyukur di dalam kehidupan kita dengan kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Filipi pasal 4 ayat 4-7, demikianlah sabda Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan, dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Mari bersama-sama kita bersyukur, kita memberikan persembahan dengan diiringi pujian Kidung Jemaat 363, bait pertama dan yang kedua. Aku milikmu, Yesus Tuhanku. Aku milikmu, Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu, Tuhanku. Aku hambamu, kau sucikanlah oleh kasih kurnia. Hingga jiwaku memegang teguh kehendak-Mu yang mulia. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu, Tuhanku. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, mari bersama-sama dengan umat percaya pada masa lalu, sekarang, dan yang akan datang. Kita memperbaharui pengakuan iman kita dengan bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, kita sudah menerima sabda Tuhan bagaimana Tuhan memberkati orang yang merendahkan diri. Oleh sebab itu mari bersama-sama apa yang sudah Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita, kita wujud nyatakan sebagai saksi Kristus di tengah-tengah kehidupan ini. Oleh sebab itu tetap percaya dan bersyukur dan kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari bersama-sama kita menutup ibadah kita pada minggu saat ini dengan kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 356, bait pertama dan yang kedua, tinggallah dalam Yesus. Tinggallah dalam Yesus, jadilah murid-Nya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Kita sebagai